Rabbi amin. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 18. Wala tusa'ir. Ini namanya lamnya lam nahi. Jadi larangan. Ya, wala tusa'ir, dan janganlah kamu palingkan khaddaka, pipi kamu, artinya wajah kamu. Jadi disebut pipi itu namanya min zikril ba'di wa iradatil kul. Jadi disebut pipinya doang, tapi maksudnya ya mukanya. Jangan kamu palingkan muka kamu linnasi, kepada orang lain. Kalau kata orang kampung kita, jangan melengos, begitu. Jadi kalau ketemu sama orang lain jangan melengos, itu tanda sombong. Ya, kita nggak boleh sombong. Ya, jadi kalau ketemu sama orang, ya kita nanya assalamualaikum, minimal begitu. Jawab waalaikumsalam. Nah, ini etika kita di dalam bergaul. Jadi ini sahabat Luqman ya memberikan nasihat kepada anaknya begitu. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan muka kamu kepada orang lain. Artinya jangan melengos kalau kita ketemu sama orang lain. Kata-kata tusa'ir wa fi qiraatin, di dalam qiraat yang lain ini masih qiraat sab'ah. Itu ada bacanya tusa'ir. Ya, jadi ada bacanya wala tusa'ir khaddaka linnas. Boleh juga wala tusa'ir khaddaka linnas. Boleh. Kalau dari tusa'ir dari saghar wala tusa'ir. Ya, kalau ini sa'ara wala tusa'ir. Ya, jadi ada sa'ara tusa'ir. Kalau sa'ara tusa'ir. Sama-sama fiilnya nahi juga. Ya, jadi boleh ya satu qiraat bacanya wala tusa'ir, satu qiraat lagi baca wala tusa'ir. Jangan kamu palingkan muka kamu kepada orang lain. Artinya apa? La tamil wajhaka anhum. Jangan kamu condongkan, palingkan muka kamu anhum dari mereka. Takabburan, karena punya sifat kesombongan. Tuh, takabur tuh nggak boleh, karena yang berhak punya sifat takabur hanya Allah. Makanya Bapak Saudara, itu di dalam Al-Asmaul Husna itu ada kalimat namanya Al-Mutakabbir. Ya, itu Al-Mutakabbir termasuk ya daripada nama-nama Allah. Yang kata Allah ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nah, jadi kita boleh kalau berdoa panggil nama-nama Allah yang baik, yang kita sebut dengan al-asmaul husna. Nah, itu diantaranya adalah al-mutakabbir. Jadi kalau Allah boleh punya sifat sombong. Selain Allah boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Kenapa Allah boleh sombong? Karena Allah yang punya semuanya. Kalau kita pada dasarnya nggak ada yang punya. Kalau harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, itu sebenarnya titipan sementara, cuma titipan doang. Nah, seperti itu. Ya, makanya nggak boleh takabur. Ya, jangan sombong, karena sombong ini hanya milik Allah, sifat Allah. Nah, ada yang punya sifat sombong, siapa? Iblis. Makanya iblis itu diusir dari surga, bahkan dikategorikan sebagai hamba Allah yang kufur. Itu sebabnya satu, cuma sombong, bukan karena yang lain-lain. Kalau masalah pinter, iblis pinter, ya cuma gara-gara sombong. Allah nggak suka. Ya, jadi ketika disuruh ya sujud, kemudian ya suruh hormatin tuh Nabi Adam, suruh sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Nah, alasannya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, makanya
ya Luqman itu nasihatin kepada anaknya, jangan sombong. Caranya apa? Jangan berpaling kalau ketemu sama orang lain. Wala tamshi fil ardi maroha, dan jangan kamu berjalan di permukaan bumi ini dengan rasa sombong. Maroha ay khuyala'a. Jadi artinya maroha maknanya khuyala. Khuyala itu artinya sombong. Jadi kalau kita berjalan di permukaan bumi ini nggak boleh sombong, dilarang. Makanya kenapa Rasulullah melarang orang pakai kain sampai nyengser? Itu kalau didasari dengan sifat sombong, hukumnya haram. Gitu. Jadi nanti tinjauan ilmu fikih, kalau ada orang pakai kain sarung sampai nyengser, tinggal dilihat. Kalau memang ada rasa kesombongan, haram. Tapi kalau enggak sampai haram. Begitu. Jadi enggak mesti semuanya orang kalau pakai kain nyengser itu haram, enggak. Ya, itu kalau memang ada sifat khuyala di situ. Kalau enggak ada khuyalanya mah ya enggak sampai haram hukumnya. Ya, tapi kebiasaan nih orang kalau pakai kain ya sarung sampai nyengser itu ada sifat khuyalanya. Nah, itu yang kagak boleh. Kalau memang tidak ada sifat-sifat yang seperti itu, nanti di kalangan ulama-ulama fikih nggak apa-apa membolehkan. Nah, seperti itu. Makanya di sini wala tamshi fil ardi maroha, maroha itu artinya khuyala, ya rasa kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak suka siapa Allah kulla mukhtalin kepada setiap orang yang sombong. Mukhtal artinya mutabakhtirin, ya orang yang sombong. Fi masyihi dalam jalannya, ya fakhurin. Fakhur artinya berbangga diri, ujub. Sombong sama ujub kan saudara. Ya, ada takabur, ada ujub. Ujub tuh bangga terhadap dirinya sendiri, merasa hebat, merasa wah, itu namanya ujub. Jadi hampir sama sombong. Itu. Cuma di dalam bahasa itu ada yang namanya takabur, ada yang namanya ujub. Ada beda-bedanya dikit gitu. Tapi sebenarnya sama-sama adanya di hati. Ada rasa kesombongan, ada ujub. Nah, ini yang dimaksud innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong dan berbangga diri. Alan nas. Ya, jadi fakhur berbangga diri kepada siapa? Alan nasi, kepada manusia, kepada orang lain. Waqsid bi masyika. Waqsid dan sederhanakanlah bi masyika pada saat kamu berjalan. Jadi maknanya waqsid tawassat. Tawassatu ya tawassatu. Tawassat ya fi'il amrnya. Tawassat sederhanalah. Fihi pada saat lagi berjalan. Ya bainad dabibi wal isra'i, antara lambat dan kencang. Jadi ini sahabat atau ya hamba Allah yang bernama Luqman sedang memberikan nasihat kepada anaknya, kalau jalan tuh jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Itu namanya waqsid fi masyika. Kita begitu tuh Bapak Saudara. Jadi kita diajarin kalau jalan tuh terlalu lambat jangan, terlalu cepat jangan. Itu namanya waqsid fi masyika. Ya, jadi tawassat fihi bainad dabib. Dabib itu artinya lambat banget kalau jalan. Ya, kalau isra cepet banget jalan, nggak boleh. Makanya ada tuh syair. Kita dulu waktu belajar ilmu nahwu tuh kita ingat za'amatni syaikhan walastu bisyaikhin innamas syaikhu man yadubbu dabiba. Itu kalau kita baca Ibnu Aqil tuh, ya itu ada tuh syair begitu bunyinya. Ya lagi ya bahasan zonna, bab zonna. Za'amatni syaikhan walastu bisyaikhin innamas syaikhu man yadubbu dabiba. Za'amat nih dia menyangka, dia itu maksudnya perempuan, ya domirnya hiya, dia menyangka ni kepada saya. Syaikhan, dia perempuan menyangka saya ini orang tua. Walastu bisyaihin,
padahal saya belum tua. Nah begitu. Innamas syaihu man yadubu dabiba. Sesungguhnya orang tua itu apabila jalannya udah lambat banget. Tuh orang saya jalannya masih kenceng katanya kalau udah tua. Nah begitu. Jadi ini yang dimaksud dabba yadubu. Jadi dabba yadubu itu artinya jalannya lambat. Nah kalau isra terlalu cepat juga. Nah kita tuh saudara, kalau lagi jalan ya ajarannya waqsid fi masyika. Ya, jadi sederhanakanlah di dalam jalannya kamu. Terlalu cepat juga nggak boleh. Makanya ya ada hadis bilangnya alaikum ya bisakinati wal waqar. Itu masyhur itu hadis begitu. Alaikum bisakinati wal waqar. Jadi lazimkan atas kamu untuk tenang. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Itu namanya alaikum bisakinati wal waqar. Ya, yang bagus begitu. Makanya kita kalau sholat, Pak, saudara, ya kita berjamaah sholat. Walaupun kita udah terlambat nih, tetap nggak boleh lari, nggak boleh kabur. Kita tahu tuh imam ya udah ruku, kita baru datang dari depan pintu lari, nggak boleh. Ini saya sering lihat banyak jamaah kadang-kadang ya lari sampai kedengeran tuh larinya. Ya begitu nggak usah. Ya kata Nabi alaikum bisakinati wal waqar. Terus kalau terlambat bagaimana? Ya terlambat ya biarin aja ya, ente datang terlambat. Ya kalau kagak mau terlambat sebelum azan datang. Gitu. Jadi jangan sampai ya imam udah baca surah yang terakhir kita baru datang karena takut terlambat kita lari-lari. Enggak boleh. Ya, itu alaikum bisakinati wal waqar. Itu ada di dalam kitab fikih dijelaskan. Ya, saya baca tuh ibarat-ibarat kitab tersebut. Ya, jadi kita jalan aja biasa. Ya, kemudian kita takbiratul ihram dah. Allahu Akbar. Kalau memang keburu ruku, ya ruku sama-sama imam. Kalau nggak keburu ruku sama-sama imam, ya berarti kita nggak dapat jamaah. Ya tinggal ngelanjutin nanti tambahin. Nah begitu. Dan jangan nyusul. Ini kita ruku kagak dapat bersama imam. Imam udah iktidal, kita ruku, kita iktidal. Imam salam, kita kagak nambahin, kita salam juga. Nah ini salah nih, nggak boleh. Ya. Jadi kita udah kurang, nggak dapat 1 rakaat. Ya jadi salah satu patokan kita dapat 1 rakaat ngikut imam kalau rukunya bareng-bareng sama imam. Saya ulangi lagi. Ya kita bisa dapat 1 rakaat sama imam. Hitungannya kalau rukuknya bareng sama imam. Kalau nggak bareng kita Allahu Akbar, kita ruku, imam bangun. Ya Pak ya, imam bangun. Dapat nggak tuh? Kagak dapat. Ya, kita ruku, imam bangun. Ya, sami Allahu liman hamid. Ya udah kita ruku, selesai ruku kita bangun. Tapi kita nggak dapat tuh rakaat. Nanti imam salam, kita jangan salam, kurang 1. Nambahin 1. Allahu Akbar. Nah begitu ya. Dan kita nggak perlu lari yang tadi. Karena di depan ya kita lihat imam sudah ruku, supaya dapat rakaat kita lari dari sana. Nggak boleh juga. Karena ada nih hadis alaikum bisakinati wal waqar. Jadi kita tetap harus ya nggak boleh tergesa-gesa. Jalan aja seperti biasa. Lambat jangan, buru-buru juga jangan. Tapi waqsid fi masyika, sederhanakanlah dalam jalannya kamu. Itu begitu. Ya, jadi ada etika, ada tata cara seperti itu. Wa 'alaika as-sakinata wal waqar, dan lazimkan atas kamu tenang, kalem, jangan tergesa-gesa. Itu namanya 'alaika as-sakinata wal waqar. Begitu. Waghdud, dan rendahkanlah, ai ihfid, rendahkanlah min sautika, dari suara kamu. Ini suara kita jangan terlalu tinggi berteriak-teriak, tapi rendahkanlah suara kamu. Inna ankaral aswati, sesungguhnya suara yang paling jelek, ai akbahaha,
Jadi ankara maknanya akbaha. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Maksudnya inna akbahal aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek itu adalah suaranya himar. Tuh himar itu suara yang paling jelek. Allah jelaskan begitu. Kalau binatang-binatang yang lain suaranya bagus, kecuali satu himar. Himar itu selalu kenceng suaranya. Kalau binatang-binatang yang lain enggak. Kalau dikenceng itu ya kadang-kadang memang ada masalah gitu. Mungkin dia lagi dapat susah, lagi minta tolong, sehingga akhirnya dia bersuara dengan suara yang keras. Tapi kalau enggak begitu, enggak ada hajat, biasanya binatang-binatang itu bersuaranya enggak keras. Tuh, jadi kalau hewan teriak-teriak itu pasti ada sesuatu ya, yang dilihat. Ya, yang kadang-kadang kalau orang paham dia tahu tuh. Ya, begitu. Jadi ada mungkin dia ada beban yang berat, capek atau lain-lain. Tapi kalau himar itu berteriak nggak ada sebabnya. Itu. Jadi kalau yang namanya himar, kalau teriak aja emang suaranya begitu terus. Ya, teriak terus. Tapi kalau binatang yang lain, ya itu nggak begitu. Ya, dia biasanya kalau suaranya kencang ada sesuatu sebab. Mungkin ada hal ya yang mengganggu dia, teriak dia. Nah seperti itu. Terus yang kedua, teriakannya segala sesuatu dari makhluk Allah termasuk binatang-binatang itu dikategorikan sebagai tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi teriakannya ya himar itu bukan tasbih. Nah begitu ya Bapak Saudara. Ya, binatang-binatang kalau berteriak itu tasbih. Segala sesuatu kalau teriak itu tasbih. Tapi himar enggak. Ya, dikecualikan. Nah, makanya kenapa sampai-sampai Allah bilang inna ya ankaral aswati la sautul hamir. Tuh begitu. Karena memang ya enggak ada manfaat. Makanya manusia enggak boleh suaranya kayak himar. Cuma keras doang kagak ada manfaatnya. Nah, begitu. Kalau binatang-binatang yang lain bersuara, berteriak, itu ada manfaatnya. Karena itu tasbihun lillah. Ya, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara himar berteriak enggak bertasbih. Ya. Dan kalau binatang-binatang lain ketika berteriak itu karena ada sesuatu hajat. Mungkin dia lagi minta tolong, mungkin ada sesuatu. Nah, itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Makanya suara yang paling jelek itu ada suaranya himar. Ya. Jadi itu daun-daun, pohon-pohon, binatang-binatang kalau berbunyi itu bunyinya itu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu tasbihnya mereka, makhluk-makhluk Allah memang begitu. Kita nggak paham, kita nggak ngerti ya tasbihnya. Ternyata suara-suara itu tasbih. Makanya kalau di beberapa nanti kitab ayam ketika kekeruyuk itu diartikan sama ulama-ulama. Imam Romli di dalam kitab Sittin menjelaskan ketika ayam kekeruyuk itu artinya uzkurullah. Tuh begitu. Kekeruyuk, uzkurullah. Tuh begitu. Ya, artinya berzikirlah kamu kepada Allah. Itu Imam Romli menjelaskan begitu. Jadi ada artinya. Ya, jadi enggak sekedar dikeruyuk, ternyata lagi zikir kepada Allah. Ya, bahkan ngajak kita untuk ingat ya uzkurullah, uzkurullah. Itu ayam jago. Makanya saya baca di satu kitab tuh Nabi miara ayam jagonya putih. Di satu kitab begitu. Ya, jadi Nabi miara ayam jago warnanya putih. Nah, seperti itu. Ya, dan kalau dikeruyuk itu uzkurullah. Zikirlah kamu kepada Allah. Nah, itu begitu. Nah, ini beda. Kalau suara himar itu enggak ya dikecualikan himar. Makanya kita jangan seperti ya bersuara-suaranya himar, keras tapi enggak ada manfaatnya sama sekali. Awaluhu zafirun wa akhiruhu syahikun. Awalnya
kencang, kuat. Zafir maknanya qawi. Ya. Jadi zafir ay qawi wa akhirus syahik, dan akhirnya apa? Syahik. Syahik itu artinya dhaif. Ya, lemah, rendah. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Alam tarau, bukankah engkau telah mengetahui? Tarau maksudnya ta'lamu, ya mukhatabin, wahai orang-orang yang diajak bicara. Mukhatab nih kita nih. Ya, kalau yang bicara mutakallim, kalau yang diajak bicara itu namanya mukhatab. Allah mutakallim. Allah ngajak bicara kepada siapa? Manusia. Berarti manusia namanya apa? Mukhatabin. Ya. Jadi ya mukhatabin, wahai orang yang diajak bicara. Annallaha, sesungguhnya Allah, sakhkhara lakum, telah menundukkan siapa Allah, lakum, kepada kamu, ma fis samawati, semua yang ada di lapisan bumi ini. Jadi Allah telah menundukkan buat kamu manusia, semua yang ada di lapisan bumi itu ditundukkan buat manusia. Tuh, makanya itu bisa menjadi ya hal yang penting, ya bisa dieksploitasi oleh manusia. Ya, semua yang ada di lapisan langit itu ditundukkan buat manusia. Contohnya apa yang ada di lapisan langit? Minasyamsi, matahari. Makanya manusia bisa ngambil manfaat dari matahari. Ya, itu begitu. Wal qamari, bulan, wan nujumi, bintang-bintang. Tuh. Jadi manusia ya dengan ditundukkannya matahari, bulan, bintang-bintang buat manusia yang termasuk ada di langit, itu manfaatnya buat siapa? Buat manusia. Asyamsu kan itu sumber kehidupan, Bapak Saudara. Cahaya matahari sangat diperlukan oleh siapa? Oleh makhluk Allah, termasuk kita manusia. Belum lagi dari perputaran matahari itu ya bisa diambil berbagai macam manfaat. Belum lagi bulan, perputarannya bulan. Ya, orang bisa ngelihat waktu itu gara-gara dengan matahari dan bulan. Ya, ada nanti tahun Syamsiyah, ada tahun Qamariyah. Itu dari situ semuanya ngambil. Ya, dari perputaran matahari dan perputaran bulan. Ya, sehingga ada namanya tahun Syamsiyah, ada tahun Qamariyah. Begitu. Wan nujum, bintang-bintang. Itu dari bintang-bintang. Dulu para pelaut-pelaut belum adanya kompas. Ya, kan mereka berpatokannya sama apa? Bintang-bintang, nujum, ya, dengan bintang-bintang tersebut. Litantafi'u biha, agar kamu nih, kita manusia, kata Allah, bisa ngambil manfaat dengan ya semua yang ada di langit. Biha ay fis samawat, yang ada di langit itu semuanya, matahari, bulan, bintang dan lain-lainnya. Wa ma fil ardi, dan Allah juga menundukkan semua yang ada di permukaan bumi. Semua yang ada di permukaan bumi itu ditundukkan buat siapa? Buat manusia. Minas simari, contohnya simar. Simar itu artinya buah-buahan. Wal anhari, sungai-sungai. Wad dawabi, binatang-binatang, termasuk binatang-binatang hewan yang ada di permukaan bumi ini, yang hidup di bumi ini, semuanya untuk manusia. Nah, makanya manusia itu Masya Allah begitu mulia, Allah kasih semuanya. Ya, disuruh tundukkan tuh pohon-pohon. Ya, itu buah-buah, jenis buah-buahan Masya Allah banyak banget, pohon banyak, sungai, laut. Ya, kekayaan laut itu Masya Allah. Apalagi di Indonesia. Itu Indonesia adalah negara yang kaya raya. Nah, begitu. Itu Indonesia adalah negara yang kaya raya. Tinggal bagaimana kita bisa enggak memanfaatkannya, bisa enggak untuk mensyukurinya. Dan itu memang sudah Allah tundukkan buat manusia, sehingga dimanfaatkan buat manusia. Nah, itu minas simar wal anhar wad dawam. Itu binatang-binatang. Semuanya buat manusia.
wa asbagha alaikum ni'amahu. Kemudian Allah telah menyempurnakan. Asbagha maknanya ausa'a, meluaskan, wa atama dan menyempurnakan, alaikum buat kamu, ni'amahu akan nikmat-nikmatnya Allah, zahiratan ya, yaitu secara zahir, wa batinatan dan batin. Jadi ada nikmat yang bentuknya zahir, ada nikmat yang berbentuk batin. Itu semuanya Allah yang kasih. Allah sempurnakan buat manusia, buat kamu, buat kita maksudnya. Ya, nikmat Allah begitu banyak, yang zahir yang nampak kelihatan, ada yang batin yang enggak kelihatan. Sehingga ada tuh dalam Al-Qur'an Allah bilang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kamu coba-coba ingin menghitung nikmat Allah, maka enggak mungkin kamu bisa menghitungnya. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan, tuh, baik zahir maupun batin. Makanya kita jadilah sebagai hamba Allah yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah ini ya, jadi alaikum ni'amau zahiratan tuh min husni surati, yang zahir yang nampak kelihatan seperti bentuk yang bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuh, jadi di antara makhluk Allah yang paling bagus bentuknya ya manusia. Tuh, min husnis surah. Ya, jadi bentuknya paling bagus. Kemudian apalagi? Wa taswiyatul a'dha'i, rata anggotanya sama, seimbang. Mata Allah kasih 2, telinga Allah kasih 2, hidung, lubang hidung ada 2, ya, tangan kanan kiri ada 2, ya, kaki pun ada 2. Itu namanya taswiyatul a'dha namanya. Ya, jadi alokasi anggotanya sama. Wa ghairu dzalika dan lain-lain itu, dan banyak lagi dah yang lain-lain. Ya. Wa batinatan, kemudian ada lagi nikmat yang batin, artinya yang enggak nampak secara kasat mata, itu namanya batin. Wahia apa yang batin itu? Al ma'rifatu, ma'rifah, wa ghairuha dan lainnya daripada ma'rifah. Tuh, jadi kalau yang batin itu biasanya ma'rifah, ilmu pengetahuan, tuh, mata hati. Nah itu Allah kasih. Makanya ilmu yang ngasih siapa? Allah. Manusia bisa pinter itu karena dapat ilmu. Ilmunya dari siapa? Dari Allah. Itu termasuk nikmat batinah, ma'rifah, ilmu pengetahuan, kecerdasan. Tapi tetap ilmu yang Allah berikan itu, Bapak Saudara, enggak banyak. Allah hanya ngasih ilmu kepada manusia sedikit. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ternyata Allah hanya memberikan ilmu kepada manusia itu qalila, cuma sedikit. Tapi dengan ilmu yang sedikit itu manusia sudah begitu hebatnya. Masya Allah, dengan ilmu manusia yang hanya sedikit sudah begitu hebat manusia. Bisa membuat pesawat terbang, yang bisa ya itu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam bepergian. Ya, dulu sebelum ada pesawat terbang, lama kita melakukan perjalanan. Ya, kita jarak Jakarta, Jeddah, Mekah, dulu lama belum ada pesawat terbang. Dulu orang-orang tua kita belum pakai pesawat terbang. Zamannya zaman dulu tahun 60-an, ya itu baru pakai kapal laut ke Tanjung Priuk sampai ke Jeddah. Nggak bisa seminggu lebih, ya bahkan sampai sebulan baru sampai ke sana.
Dulu begitu. Tapi dengan adanya ilmu, manusia pinter, cerdas, buat dah pesawat terbang. Sekarang jarak Jeddah sama Jakarta cuma 9 jam. Ya, 9 jam Bapak Saudara. Kita dari Soekarno-Hatta terbang sampai Jeddah 9 jam sampai. Nah, begitu. Ya, Masya Allah. Itu ilmu, tapi ilmu yang dikasih sama Allah cuma sedikit. Bagaimana dengan ilmunya Allah? Ya, ilmunya Allah begitu banyak. Ya, meliputi semuanya ilmunya Allah. Ilmunya manusia sedikit tapi udah hebat banget. Manusia udah mampu membuat alat nih seperti ini. Ya, ini gara-gara alat ini jadi global. Jadi yang namanya dunia udah sempit. Ya, udah nggak ada yang bisa disembunyikan. Kejadian apapun di dunia udah nggak bisa disembunyikan, semua bisa lihat. Tuh, Indonesia main bola kemarin, ya di mana? Di Kuwait. Bisa disaksikan nggak? Bisa langsung. Bisa disaksikan malam itu juga, ya. Jadi kita bisa nonton bola langsung. Tuh, dunia udah sempit, global. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa disembunyikan lagi. Semuanya orang bisa lihat. Semuanya orang bisa lihat. Itu karena ilmu. Karena apa? Karena ilmu. Padahal ilmu yang Allah berikan cuma sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Masya Allah. Bagaimana dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah makanya kita kagak boleh sombong. Walaupun kita udah punya ilmu banyak banget nih, enggak boleh sombong juga. Sebab di atas langit ada langit. Begitu. Ya, di atas langit ada langit. Nabi Allah Musa ngaku udah pinter banget. Allah larang, ntar kamu ketemu tuh sama saudara kamu, cari sana, namanya Nabi Allah Khidir. Tuh, ini kan ajaran. Ya, Nabi Musa udah pinter banget, tapi nggak boleh ngaku dia yang paling pinter. Ternyata ada lagi yang lebih hebat, Nabi Allah Khidir. Banyak ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Nabi Allah Khidir, tapi nggak dimiliki oleh Nabi Allah Musa. Karena Nabi Allah Khidir punya ilmu-ilmu yang udah kasyaf, yang udah di luar jangkauan secara zahir yang dimiliki oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuh, makanya ya kita baca tuh suratul Kahfi. Dari suratul Kahfi nanti kita bisa lihat bagaimana cerita Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Tuh begitu. Jadi orang yang pinter kagak boleh sombong, apalagi orang bodoh. Ya, pinter aja kagak boleh sombong, apalagi yang bodoh. Apanya yang disombongin? Ya, gitu, nggak boleh. Sebab Allah ngasih ilmu kepada manusia cuma sedikit, tapi dengan sedikitnya udah banyak manfaatnya. Kenapa? Karena memang Allah udah tundukkan langit dan bumi buat manusia. Begitu ya Bapak Saudara. Nah, ini yang dijelaskan. Makanya kita harus selalu bersyukur. Ya, syukuri segala nikmat baik zahir maupun batin yang sudah diberikan buat kita sebagai manusia. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Wa minan nasi, dan sebagian manusia, enggak semuanya, ya sebagian manusia. Di antaranya siapa? Ai ahli Makkah, yaitu penduduk-penduduk Makkah, orang-orang kafir Makkah. Mayyujadilu fillahi, yaitu orang yang berdebat ya terkait tentang Allah. Tuh fillah tuh mereka berdebat ya itu terkait tentang Allah bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Debat dia tapi nggak punya ilmu. Ya, terkait tentang sifat Allah, keesaan Allah, dia nggak percaya. Debat sama Nabi Muhammad SAW, padahal debatnya tanpa didasari dengan ilmu. Makanya orang bodoh kalau berdebat susah karena nggak punya ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i berdebat sama siapa aja bisa menang, tapi satu, Imam Syafi'i akan kalah debat kalau sama orang bodoh. Nah, begitu. Imam Syafi'i kalau debat sama orang bodoh dia kalah. Emang apa? Ya orang bodoh
Ya, kagak punya ilmu. Tapi kalau yang punya ilmu disadar, oh iya, tuh begitu. Kadang-kadang ada orang yang dulu nyalain ini, sekarang udah nggak nyalain. Emang apa? Saya baru baca, katanya baru tahu. Nah, begitu. Ya. Jadi dia itu menentang bukan karena apa? Karena nggak tahu. Begitu. Tapi kalau dia udah tahu, nggak bakalan nentang. Tuh, kan banyak orang kadang-kadang ini nggak boleh, ini haram, ini bid'ah. Sekarang kok jadi boleh? Iya, saya baru baca, saya tahu dah sekarang. Nah, begitu. Ya, nah ulama-ulama kita dulu udah pada tahu. Tuh, makanya ya mereka itu biasa-biasa, tenang-tenang aja. Nah, begitu. Makanya semakin ilmu yang kita miliki, ya itu wawasan kita semakin luas, sehingga semakin bijak di dalam menentukan segala persoalan. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini nih, jadi orang-orang Mekah itu berdebat Bapak Saudara terkait tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi debatnya bighairi ilmin, kata Allah. Dia debat sih, cuma tidak didasari dengan ilmu. Wala hudan, juga tidak didasari dengan petunjuk min rasulin, dari rasul, wala kitabim munir, dan tidak didasari dari kitab yang memberikan cahaya nur, ya, anzalahullahu, yang diturunkan oleh Allah. Bal bitaklidi, akan tetapi dia hanya taklid, ngikut nenek moyangnya. Nah, begitu. Ini kan kata orang tua kami, nenek moyang kami, yang saat itu memang nenek moyangnya ya jahiliyah. Nah, seperti itu. Jadi dia bilang begitu, taklid aja. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallahu, ittabi'u, ikutilah, ma anzalallahu, apa yang telah Allah turunkan. Ikuti tuh apa yang udah Allah turunkan, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Allah, ikutin. Ya, apa jawaban mereka? Qalu, mereka ini orang-orang kafir Mekah jawabnya, bal nattabi'u, akan tetapi kami sudah mengikut mawajadna alaihi aba'ana, yang kami temukan ya dari nenek moyang kami. Tuh, jadi kami ini melakukan ajaran begini udah diajarin sama nenek moyang kami, seperti ya menyembah berhala, ya minum-minum, ya berzina. Ini kan namanya kerjaan nenek moyang kami begini, saya tinggal ngikutin aja. Ya, padahal itu salah, nggak boleh. Kata Allah, ikutin tuh ya apa yang udah diajarkan oleh Nabi Muhammad yang membawa kitab Al-Quran, bertauhid kepada Allah, menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Tapi mereka jawab, kami ini ngikutin yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kami. Begitu. Ya, jadi begitulah ya jawaban daripada mereka orang-orang kafir Mekah saat itu. Qala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, ayat tabi'unahu, apakah mereka ngikutin nenek moyangnya, walau kana syaitanu yad'uhum, ya walau kana, dan seandainya setan itu yad'uhum, mengajak ke mereka, ila azabis sa'ir, kepada azab ya neraka jahanam. Itu setan memang begitu, mengajaknya kepada manusia kemana? Yaitu ke jalan yang sesat, yang bisa menyebabkan orang itu masuk neraka, yang akan dapat azab. Nah, itu namanya walau kana syaitanu yad'uhum ya ila azabis sa'ir. Makanya kan innas syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum ya bil fahsya'i wal munkar. Kan begitu. Setan itu selalu nakut-nakutin kamu untuk bersedekah, nanti miskin. Kemudian ya selalu memerintahkan kamu untuk berbuat perbuatan yang keji dan munkar. Itu setan. Ya, setan selalu begitu. Tapi kalau Allah selalu ngajak manusia untuk berbuat kebaikan. Wa may yuslim wajhahu lillahi wa may yuslim wajhahu ilallahi
wa huwa muhsin. Wa may yuslim, dan siapa-siapa yang sudah mempasrahkan, menundukkan wajahnya ilallahi kepada Allah, artinya ayyaqbal ala ta'atih, artinya dia nerima ketaatan. Orang yang tunduk dan patuh kepada Allah artinya berarti dia taat. Makanya orang muslim itu artinya orang yang tunduk kepada aturan Allah. Dari aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Jadi muslimun itu isim fa'il. Ya, bentuk fiilnya dari aslama. Kalau Islam itu bentuk masdar. Islam ketundukan asalnya, maknanya. Muslim orang yang tunduk. Jadi orang yang tunduk pada aturan-aturan ajaran Islam, perintah-perintah Allah, namanya muslim. Nah, makanya di sini wa may yuslim wajhahu ilallahi. Siapa yang tunduk ya wajahnya, ya artinya dirinya ya tunduk kepada Allah, wa huwa muhsinun muwahhidun, maka dia termasuk orang yang baik, yang bertauhid, yang mengesahkan Allah. Tuh, jadi kalau ada orang tunduk dan patuh pada aturan-aturan Allah, berarti dia muwahhid atau muhsin. Ya, artinya dia yang telah mengesahkan, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia itu sudah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Ya, itu namanya al-urwah al-wuthqa, tali yang kuat. Jadi orang yang sudah menundukkan dirinya kepada Allah, taat kepada Allah, mengesahkan Allah, berarti dia sudah berpegang pada tali yang kuat. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, bitarfil awsaqi, dengan tali yang kuat, alladzi la yakhafu inqita'ahu, yang tidak dia takutin putusnya, karena tali udah kuat tambang ya, yang dipegang itu seakan-akan begitu ya, jadi dia tidak khawatir untuk putus ya, itu karena udah kuat talinya. Wa ilallahi akibatul umuri, dan hanya kepada Allah nanti akan ya dikembalikan segala urusan-urusan. Akibatul umur itu artinya marji'ul umur, tempat kembalinya. Semua urusan-urusan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya yang kita lakukan di permukaan ini, berbagai macam urusan problem kita, itu nanti semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud wa ilallahi akibatul umur. Nah, nanti baru wa man kafara fala yahzunka kufruhu, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wamal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami ucapkan kepada kita yang telah menyerahkan dengan wawasan tafsir jalan tadi. Mudah-mudahan pada ini yang kita serap dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah korban Oh, silakan. Sebelum kita tutup pengajian kita dengan pembacaan doa, ada nanti pengumuman dari panitia korban Masjid Jami'ah Putri 1203 Hijriah. Namun sebelumnya ada pemberitahuan petugas panti masyarakat, pembawa acara, Bapak Pembalis, pembaca sholawat, Ustaz Faizal Bani,
kasih. Bapak-bapak, saudara yang kami hormati, kami dari Panitia Global Masjid Jamiah Al-Khudri memberitahukan bahwa kami Pak kemarin telah menjalankan ikrar hubungan dengan menanggulangi biaya operasional. Kita mohon bantuan daripada bapak-bapak yang kiranya dengan kita mudah-mudahan kita dapat membantu biaya operasional. Oleh karena itu pada malam hari ini mungkin bagi yang belum ikrar kami mohon dapat nanti dicatat Bapak Ibu Arifin. Kalau Bapak Ibu Arifin nanti akan menjalankan dan mencatat ikrar juga daripada Bapak kemarin. Ya, silakan. Dan kami informasikan bahwa hewan yang berserikat satu sudah lengkap atas nama satu Ibu Sartika, kedua Bapak Rakyat, ketiga Bapak Saiful Arifin, keempat Bapak Eri, maaf ya saya lupa pada tahun saja. Itu saya yang memberikan hewan yang pertama sudah lengkap. Adapun yang hewan yang terikat yang kedua yang sudah masuk, yang pertama dari almarhum Haji Nasuki di Haji Nawawi, yang kedua ada Rusana di Haji Tohir, yang ketiga dari Bapak Masari Haji Tohir. Itu yang terikatnya kedua. Saya dah. Saya satu untuk Haja Nur Haidah. Ya, untuk Haja Nur Haidah bin Haji Mugni Zubair. Ada lagi yang silakan yang Waalaikumsalam. Oh iya. Makasih. Ya, saya informasikan bahwa untuk hewan serikat 7 orang, satu orangnya dengan biaya 3.150.000, biaya serikatnya 3.150.000, dan hewan sapi juga yang memberikan percaya kepada manusia dengan biaya 3.150.000. Dan hari Rabu itu sudah survei ke Tangkap Bitung Bapak Sultan dan Al-Ustaz Matido untuk sana Tangkap Bitung, dan itu kita dicontoh ke hewan kerbau, dan kita sudah pesan 4 ekor. Yang sebelumnya juga saya dan Bapak Saiful sudah juga pergi ke daerah Serpong melihat hewan sapi. Tapi tahun ini karena akibat itu penyakit apa namanya dengan PMK ya, pupuk minyak mulut dan kaki itu, saya sangat khawatir karena memang saya lihat di sana ternyata diri banyak yang kena. Kata pemiliknya yang itu sudah sembuh, sudah beberapa sembuh, dan ada juga yang masih proses penyembuhan itu jalannya kakinya. Bahkan saya sampaikan dulu, jangan kita tunggu sapi sementara kita lebih condong kerbau, karena kalau sapi ya apalagi sekarang banyak penyakit gitu. Jadi kita lebih condong ke kerbau. Nah, bapak-bapak mungkin ada yang mau berserikatan, silakan. Ini yang sudah masuk 4 orang untuk
Ya kita tegur mencatat pikiran yang Jumat kemarin belum pikiran. Kita telah menyusun proposal. Malam kemarin kita juga membahas proposal kurang lebih ada 50 proposal yang akan kita sebarkan. Adapun biaya operasional itu diperkirakan antara kurang lebih 5 juta lagi membiayai pelaksanaan yang akan dibutuhkan. Oleh karena itu kita meningkatkan atau daripada jamaah mendampingi biaya operasional. Ya bapak-bapak dan ingatkan jika ada temannya, tetangganya, saudaranya yang ingin berkurban, tolong informasikan bahwa panitia kurban Masjid Jami'ah Al-Khairi sudah siap menerima bagi yang ingin berkurban dan memberikan kepercayaan kepada panitia Masjid Jami'ah Al-Khairi. Dan kita juga telah membahas bersama-sama. Kita perkiraan tanggal 2 setelah dikasih ketentuan hari Sabtu 3 Juli atau 2 Juli kita mulai tiket. Jadi nanti ada tugas tiket itu mulai jam 8 sampai jam 5. Jadi bapak-bapak bisa informasikan kepada tetangganya, temannya ataupun saudaranya yang ingin bagian ingin berkurban dan panitia Masjid Jami'ah Al-Khairi. Karena mulai tanggal 3 atau tanggal 2 itu hari Sabtu itu sudah mulai tiket. Tanggal 2 atau 3 Juli sudah mulai tiket di depan Sekretaris Masjid Jami'ah Al-Khairi mulai jam 8 sampai jam 5. Dan bapak-bapak saudara, saya kira acara kita pembahasan mengenai kurban dari saya mengucapkan terima kasih kepada bapak yang telah menunggu dan bersabar, dan akhirnya saya sekaligus sebagai pembawa acara mohon maaf jika kesilapan. Dari topik wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami malam kembali kepada guru kita pada guru dan kami silakan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik, walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.